Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros. Mengatur keuangan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain agar tidak boros, mengatur keuangan rumah tangga juga akan membantumu dalam menghadapi segala hal mendesak yang mungkin terjadi di kemudian hari. Salah satu penyebab sulitnya bisnis mengatur keuangan dalam rumah tangga adalah tidak sesuainya perhitungan alokasi dana dengan pengeluaran jumlah dana yang harus dikeluarkan. Ini terjadi biasanya karena terdapat pos pengeluaran yang belum terdata dengan baik atau ada beberapa alokasi dana yang terlalu minim dan terlalu berlebihan. Bagi kamu yang masih bingung atau bahkan belum mengetahui cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros, simak pembahasan berikut ini dan tipsnya oleh ibu rumah tangga. Yang pertama, buat daftar pos pengeluaran secara terperinci. Untuk bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, mulailah dengan membagi setiap kebutuhan rumah tangga menjadi beberapa pos. Pengeluaran yang cukup penting dalam rumah tangga biasanya adalah peralatan rumah, listrik, dan air, biaya transportasi, serta kebutuhan makan dan minum. 4 kebutuhan tersebut menjadi pos pengeluaran yang pengalokasian dananya harus didahulukan. Ini karena kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang selalu dibutuhkan setiap hari. Akan menjadi kesalahan yang sangat fatal kalau kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Setelah membagi pos pengeluaran kebutuhan utama, kamu baru bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain, seperti pengeluaran untuk pajak bumi bangunan, asuransi, tabungan, dan kebutuhan tambahan lainnya. Lalu, yang kedua, buat kalender tagihan. Cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros menjadi hal yang sangat penting. Ini dilakukan agar kamu bisa memperhitungkan jumlah pengeluaran pastimu pada kalender yang kamu miliki. Tandai setiap tanggal yang mengharuskan kamu untuk membayar tagihan listrik, air, biaya sekolah, tagihan kartu kredit, serta tagihan lainnya. Perlu diingat, hindari berutang untuk hal-hal yang tidak penting. Sekiranya masih bisa untuk tidak dilakukan, lebih baik jangan dilakukan. Ini karena akan menambah pengeluaranmu. Kalau benar-benar kebutuhan yang sangat mendesak, kamu baru boleh melakukannya dengan catatan kamu harus membayarnya sesuai dengan tempo yang ditentukan. Ketiga, laksanakan kewajiban dari berutang. Cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros yang selanjutnya adalah dengan melaksanakan kewajiban utang yang kamu miliki. Membayar utang menjadi kewajiban yang sangat penting untuk kamu lakukan. Biasakan untuk disiplin dalam membayarnya, agar kamu tidak memiliki tunggakan atau bunga yang lebih besar. Keempat, membuat target dalam menabung. Salah satu kunci sukses berbisnis dalam mengatur keuangan rumah tangga adalah kemampuan menabung. Agar bisa melakukannya, kamu harus menyisihkan, bukan menyisakan uang setiap bulannya. Untuk bisa menabung dalam jumlah yang banyak, cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros ini menjadi langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Kelima, menyisihkan untuk dana darurat. Menyisihkan uang untuk keperluan dana darurat menjadi hal yang penting untuk kamu lakukan. Selain bisa membantu kamu dalam keadaan mendesak, menyimpan uang untuk kebutuhan darurat juga akan membantu kamu dalam memprediksikan pengeluaran untuk kebutuhan utama. Dengan melakukan cara ini, kamu tidak harus menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan utama dalam keadaan mendesak. Namun, dana darurat yang dimaksud bukan tabungan. Kamu harus memisahkan kedua hal tersebut agar manajemen keuangan kamu tertata dengan baik. Lalu yang terakhir, pastikan pengeluaran sesuai dengan jumlah yang dialokasikan. Kalau pos pengeluaran dan nominalnya sudah diperhitungkan, cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros yang selanjutnya adalah dengan melakukan implementasi dan evaluasi secara mendasar. Lakukan pemantauan setiap bulannya agar pengeluaran kamu tidak melebihi perhitungan yang sebelumnya sudah kamu alokasikan jumlahnya. Itulah tadi cara mengatur keuangan rumah tangga dan tipsnya dari ibu rumah tangga. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.